Jesus is beautiful. Jesus makes beautiful things of my life. Care for me, touching me, making my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful. Jesus makes beautiful things of my life. Care for me, touching me, making my eyes to see that Jesus makes beautiful things of my life. Jesus makes beautiful things of my life. Jesus makes beautiful things of my beribadah lewat via online Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kuasa Allah tetap sama. Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih, kebaikan, anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami hingga kami ada di ibadah Minggu pagi ini. Tuhan, kami percaya ada mujizat terjadi bagi setiap kami. Kami yang datang Tuhan diberi kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, ada mujizat kesembuhan, kelepasan, kekuatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Engkau melawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, puji Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik, besar kasih setia.
Di atas pujian penyembahan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk kembali. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91 dan juga kita akan sama-sama perkatakan Pentakosta yang ketiga. Mari kita akan memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan gerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kita
kita akan sama-sama menyimak, memperhatikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang.
dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dari kita yang hari ini rindu menyenangkan Tuhan, rindu memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yang melambaikan tangannya boleh bangkit berdiri. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Rintangan menghadang
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menabur diakonia untuk sekolah minggu. Mari siapkan persembahan kita yang pertama. Kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah berkati kami dan kami juga rindu untuk berkati pekerjaan Tuhan untuk anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini.
kita bangkit berdiri. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Kami datang menyembahmu Yesus. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Kami mau bernyanyi bagimu. Haleluya. Di tempat ini namamu ditinggikan. Shiki karabashana ya.
Kami tidak perlu takut Tuhan. Kami tidak perlu bimbang. Kami tidak perlu cemas. Sebab Tuhan bersama dengan kami. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami tahu ya Abah ya Bapa, kami tahu Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena pada saat kami takut, kami khawatir Tuhan, kami hanya tinggal angkat tangan kami ya Abah ya Bapa. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah, berserulah, angkat tanganmu, buka hatimu, terima Tuhan. Berkatalah engkau kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka-buka jalan bagi setiap kita. Masalah-masalah, segala apa yang kita alami, Tuhan akan buka jalan. Hikmat-hikmat Tuhan akan turun atas kita semua. Dan Tuhan akan memberikan jalan untuk setiap kita, untuk setiap masalah yang ada, yang kita alami. Ya Abah ya Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 Tuhan. Kami tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu ya Abah ya Bapa. Urapi Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, agar Engkau selalu firman yang disampaikan Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan tepat pada sasaran Tuhan. Ya Abah ya Bapa, urapi Tuhan, membuat gagah hamba Tuhan. Pakai hamba, urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Semua, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang duduk diam mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya, karena Engkaulah guru kami sejati ya Abah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Oh haleluya. Yes. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, terima kasih puji Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki bulan ke-7 di tahun 2022, semester ke-2. Nggak kerasa, sudah 6 bulan kita lewati, kita masuk semester kedua. Pandemi sudah mulai turun, tapi sekarang ada varian baru lagi. Tapi jangan takut Bapak Ibu, semua itu tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Ya, memasuki semester yang kedua ini, pesan dari gembala sidang kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko, di MDPJ tanggal 3 yang lalu, kita kembali mereview lagi, mengingat kembali apa yang menjadi tema, visi tema gereja kita di tahun 2022 ini. Tema tahun 2022 ini paradigma yang baru.
paradigma yang baru. Di sini digambarkan dalam 2 ayat. Yang satu Yesaya 43 ayat 18 sampai 21, Filipi ayat 3. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. 2 ayat dasar dalam tahun paradigma yang baru. Yang satu dari perjanjian lama dan yang satu lagi dari perjanjian baru. Ya Bapak Ibu, kita akan review lagi, ingat lagi apa pesan Tuhan di tahun paradigma yang baru ini untuk kita semua dalam perjanjian lama. Pesan yang pertama, firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama katakan ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun paradigma yang baru. Artinya, di tahun 2022 ini kita harus fokus pada pola pikir kita, cara pandang kita yang baru. Apa yang kita alami yang lalu, yang kita lakukan yang lalu tidak bisa diterapkan secara plek, secara harus seperti itu, seperti yang dulu kita alami sebelum pandemi. Tidak bisa Bapak Ibu. Semua berubah sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi yang ada. Kenapa? Karena di tahun 2022 ini pandemi aja yang kita harapkan udah mau selesai, pergi, ya kan? Ternyata ada lagi. Dari yang normal, keadaan yang normal yang kita alamin menjadi pandemi, itu berubah. Dari pandemi ini kita menjadi endemi. Kita berharap seperti itu ya. Tidak ada lagi pandemi, kita masuk ke endemi. Nah, itu juga berubah. Dari kita yang biasa di rumah, kita biasa ibadah online, terus kita ibadah onsite. Nah, banyak yang belum bisa nerima, banyak yang takut. Kita harus berubah. Semua itu harus kita lakukan. Kita tidak boleh tahan, nggak bisa. Kita nggak bisa nahan perubahan, nggak bisa. Itu akan tanpa kita sadarin, kita harus masuk dalam perubahan itu. Kita harus bergerak. Kenapa? Karena hidup itu bergerak. Karena hidup itu kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Pada saat kita mulai dari kita normal masuk pandemi, kita mau nggak mau kita harus di rumah. Meskipun kita mau bekerja, beraktivitas, kita nggak bisa. Tapi kita menahan diri pada saat pandemi. Nah sekarang udah mau masuk endemi. Nah kita harus normal lagi hidup kita. Kita nggak bisa menahan diri kita untuk tetap di rumah. Kita harus beraktivitas, yang kerja harus kerja, yang sekolah harus sekolah. Nggak bisa kita tahan-tahan. Nggak bisa bawa-bawanya diri kita sendiri. Kita harus bergerak mengikuti perubahan. Ya Bapak Ibu semua, kita juga percaya endemi yang ada nih sekarang, yang akan bergerak, yang akan kita alami nanti, kita juga pasti akan berubah. Mungkin yang sekarang masih bisa dilakukan di rumah, kita masih bisa. Tapi nanti setelah endemi, mungkin itu nggak bisa lagi kita tahan untuk kita keluar. Jangan takut Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu sekalian, kita firman Tuhan yang dikatakan di ayat 18, jangan ingat-ingat yang dulu. Perubahan yang sudah terjadi dengan cepat, tidak sama seperti sebelum pandemi, dan kita sekarang masuk dalam transisi. Masa transisi ini kita harus pahami, harus kita lakukan. Nah, kalau kita tetap bawa diri kita nggak mau ngikutin perubahan, kita akan stuck, kita akan mati. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak dapat apa-apa. Jadi pola pikir kita ini jadi
ditahan gitu loh. Kalau kita ditahan, kita nggak bergerak, apa yang kita dapat? Kita nggak bisa dapat apa-apa. Kita mau bergerak maju juga nggak bisa. Kita mau dapat berkat juga. Misalnya ada proyek untuk bapak-bapak yang kerja di lapangan. Kalau nggak mau bergerak, stuck di rumah, proyek yang harus kita terima, ya nggak akan bisa kita terima. Terhalang itu berkat. Kalau anak kita udah waktunya onsite sekolah, masa depan anak kita saat ini kan sekolah, ya kan? Kepintaran beda anak-anak yang bersekolah secara online dengan onsite, dalam sikapnya, dalam kehidupan sosialnya itu beda sekali. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau anak kita tidak pernah bisa onsite, tetap online, nanti kehidupan sosialnya akan beda dengan apa yang kita alamin, yang kita dulu bersosialisasi. Kehidupan sosialnya itu akan beda. Pola pikirnya juga akan beda. Kita perlu mengerti kalau yang ini yang kita alami ke depannya bisa lebih baik daripada yang lalu. Kita yakin yang ini yang kita lakukan itu lebih baik daripada yang lalu. Ya Bapak Ibu, mungkin yang kerja juga ngalamin kan, yang harusnya kerja. Nggak bisa kan kalau kita kerja di suatu kuliner, nggak mungkin kita nggak onsite kan. Kita kalau di bidang kuliner sekarang yang lagi booming kan bidang kuliner. GoFood orang yang nganterin, tapi yang menyiapkan itu kan harus onsite, harus datang kerja. Tetap itu harus terjadi dan itu harus dilakukan. Kalau enggak, yang kerja di restoran, yang kerja misalnya di pariwisata, di hotel, di apa, tutup semua, ekonomi down, bangkrut. Indonesia masuk dalam resesi. Jadi kita harus bangkit Bapak Ibu semua. Kita harus lihat, Tuhan janjikan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Di firman-Nya di ayat 19, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan. Yang dulu yang kita pikir enggak mungkin, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman ini pada saat ini ditulis, itu Tuhan lakukan mujizat. Ya, mujizat, bisa dengan gempa bumi, tahu-tahu ada danau terbentuk kan, tahu-tahu ada gempa, ada longsor, ada semua tanah yang gersang bisa jadi subur. Tuhan janjikan firman ini untuk kita juga di zaman seperti ini. Bukan karena kita berpikir, oh karena ada teknologi, enggak. Tapi firman Tuhan tetap berlaku sampai saat ini. Tuhan akan buat jalan untuk kita semua. Karena bila kita berseru sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kita baca lagi firman Tuhan di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Tentang paradigma yang baru di perjanjian baru. Filipi 3 ayat 13. Mari kita baca Bapak Ibu sama-sama ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita lakukan itu? Kita berlari-lari, di ayat 14-nya berlari-lari untuk panggilan surgawi. Ayat 14, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari kita enggak cuman sembarang berlari. Kita berlari itu harus ada tujuan. Berlari dalam tujuannya Tuhan. Apa? Yaitu panggilan surgawi. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan untuk mencapai panggilan surgawi, untuk sampai tujuan kita yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Kalau Bapak Ibu berlari tanpa tujuan, Bapak Ibu itu akan capek sendiri. Kita seperti orang bingung, muter-muter aja di dalam satu labirin. Tahu kan labirin ya? Di mana kita banyak jalan gitu, kayak kalau di kalau dalam suatu permainan gitu kan, pintu keluar cuma satu, ada di ujung sana, pintu masuk cuma satu, tapi di dalam itu begitu banyak likuk, potong sini, muter aja. Tujuan kita nggak ada, kita pasti pusing. Tapi begitu kita tahu ada satu tujuan, kita ke ujung sana. Tujuan kita, goal kita apa? Panggilan sorgawi, perintah Tuhan untuk mencapai itu. Itu harus kita kejar, kita cari apa? Untuk mencapai itu bukan cuma asal sembarang berlari, asal mencapai tujuan. Tidak Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu apa nih. Kita cari tahu tips-tipsnya. Kita tahu cara-cara Tuhan ke kita pribadi, lepas pribadi itu apa yang Tuhan mau. Caranya apa? Tanya Tuhan, Tuhan maunya, Tuhan untuk aku apa? Nah itulah di Yeremia 33 ayat 3, berseru-serulah pada Tuhan. Berseru-seru pada Tuhan. Nah, saya ulang lagi ke Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Pernahkah Bapak Ibu berseru kepada Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu doanya enggak dijawab? Mungkin belum. Tapi Tuhan pasti jawab. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Ya. Kita harus punya iman seperti iman anak kecil yang pasti menerima jawaban dari bapaknya. Ya, Bapak Ibu, contoh yang bagus untuk kamera. Amin. Tuhan Yesus baik. Oke, Bapak Ibu, kita Filipi 3 ayat 14. Berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ada yang mau terima hadiah enggak di sini? Amin. Apalagi kalau panggilan surgawi ya. Tapi sekarang mau enggak? Enggak kan? Tapi kita harus siapkan diri, itu maksudnya. Berlari-lari untuk mencapai panggilan surgawi, hadiah yang dari Tuhan. Kita siapkan diri kita. Bukan cuma Bapak Ibu yang berubah. Rasul-rasul zaman dulu juga mengalami itu. Jadi kenapa kok yang sekarang aja yang kita dituntut untuk berubah? Enggak. Siapapun yang kenal, yang ingin dekat dengan Tuhan, yang menjadikan Tuhan Yesus itu juru selamat, yang menjadikan Tuhan itu raja di atas segala raja, itu kalau mau masuk surga, panggilan surgawi, itu pasti akan dibentuk. Dan kita harus berubah. Kalau Paulus sudah Tuhan bentuk dari sebelumnya dari Saulus menjadi Paulus, dan dia tidak mau ngikutin perubahan itu, kita tidak pernah akan tahu Paulus. Yang kita tahu dia adalah orang jahat. Tapi karena Saulus mau berubah jadi Paulus, kita menikmati apa yang sudah Paulus buat untuk kita. Kita menikmati ajaran-ajarannya sebagai pengikut Kristus, sebagai guru Kristus, guru untuk semua murid-murid yang di bawah Rasul Paulus. Sampai saat ini tetap kita percaya bahwa kita itu yang terbaiklah yang Tuhan kasih. 2 firman Tuhan yang Tuhan kasih kepada gembala pembinaan kita untuk kita mengerti paradigma yang baru dalam perjanjian lama Yesaya dan Filipi. Kita tidak boleh ingat-ingat yang lalu. Kita harus melangkah maju ke depan, kita tetap harus hidup bergerak, kita tetap Tuhan pelihara, kita pegang janji Tuhan, kita berlari-lari menuju panggilan surgawi. Firman Tuhan
harus kita pegang. Amin. Ini visi yang pertama dari Gembala Pembina kita untuk tahun 2022. Yang kedua, pesan yang kedua, konfirmasi Pentakosta ketiga. Siapakah di antara kita yang belum mengerti apa itu Pentakosta ketiga? Yang setiap kali ibadah kita bacakan. Saya berharap kita semua yang di sini, kita ini gereja GBI Gatsu. GBI Gatsu, Gatot Subroto merupakan pencetus Pentakosta ketiga. Waktu bulan Mei kemarin, WPA, World Prayer Assembly, diadakan di SICC Sentul. Itu kita memperingati hari ulang tahunnya WPA yang ke-10. WPA yang ke-10 itu banyak dari, karena sekarang sudah mulai endemi, jadi banyak dari bangsa-bangsa yang datang. Mungkin enggak seperti dulu. Siapa yang belum pernah ke Sentul? Nah, Sentul itu untuk biasanya kalau kita MDPJ, Menara Doa Pelayan Jemaat, itu dipakai di ruang yang besar, hall yang muat 10.000 orang. Tapi WPA yang pertama itu diadakan di situ 10 tahun yang lalu. Sekarang kita mengadakan WPA yang ke-10, peringatan ulang tahun yang 10, kita nggak bisa di tempat yang sebesar itu. Jadi kita cuma mengadakan di World Prayer Assembly ini di lantai 11. Lantai 11, jadi dari bangsa-bangsa yang datang sekitar 30-an orang yang datang ke sana. Tempat yang di lantai 11 itu sekitar 100-200 orang bisa masuk. Tapi karena ini terbatas, cuma 30 orang. Di situ banyak hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara yang datang ke sana, dan di situ kembali lagi Pak Niko mendapat konfirmasi tentang Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, di mana bangsa-bangsa itu mendapat satu keputusan yang sama, yaitu akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran yang terakhir di tahun 2033. Jangan pada bingung semua. Itu bukan waktunya Tuhan Yesus datang. Ya. Jadi jangan bilang 2033 itu Tuhan Yesus akan datang. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Saya perjelas, tahun 2033 yang tadi dibilang, tahun 2033 itu adalah tahun di mana tahun setelah Tuhan Yesus lahir. Jadi gini, Tuhan Yesus lahir, dianggap waktu Tuhan Yesus lahir tahun 0. Ya. Tuhan Yesus terus hidup melayani sampai terus meninggal umur 33. Ya kan? 33 tahun. Dari umur 33 itulah kita, waktu Tuhan Yesus lahir, kita bilang itu tahun 0, 33 tahun Tuhan Yesus meninggal, itu tahun 33. Tahun 33 itu Tuhan Yesus naik ke surga. Tahun 33 itu Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dan tahun 33 itu tahun pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi di tahun yang sama, di tahun 33 itu terjadi banyak peristiwa. Tuhan Yesus mati, disalib, bangkit, naik ke surga, dan tahun pencurahan Roh Kudus. Setelah terjadinya seperti itu, nah di SICC kemarin berkumpul hamba Tuhan, mereka semua bergabung, mereka mendapatkan visi yang sama bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang terbesar di tahun 2033 sampai 2033. Nah, itu 2000 tahun dari pencurahan Roh Kudus yang pertama.
3 orang hamba Tuhan yang mendapatkan hal yang sama. Yang pertama Billy Wilson dari gereja Pentakost, yang kedua Rick Warren dari gereja Baptis, dan yang ketiga Nicky Gamble. Nah, salah satu yang paling penting dari Pentakosta tahun 2033 ini adalah peringatan 2000 tahun di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan di muka bumi. Jadi kita memperingati 2000 tahun di tahun 2033. Berarti tahun 2033 adalah hari ulang tahun pencurahan Roh Kudus yang ke-2000. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja-gereja saat ini selama 2000 tahun ini akan mengevaluasi, berkumpul bersama satu visi, mengevaluasi apa yang telah dilakukan dan apa yang akan mau dilakukan untuk selama tahun 2000 ini sebagai tolak ukur sampai di mana penyelesaian amanat agung, karena gereja ada sampai saat ini untuk menyelesaikan amanat agung. Apa itu amanat agung? Jadikan semua bangsa murid Tuhan, jadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi tahun 2033 itu target kita sebagai orang percaya, targetnya gereja Tuhan untuk semua orang yang ada di muka bumi ini tahu siapa Tuhan Yesus. Bukan untuk menjadikan percaya, langsung percaya, tapi minimal orang kenal siapa itu Yesus. Sampai ke ujung-ujung, sampai ke pedalaman, sampai kemana. Targetnya sampai 2000 tahun yang akan datang bahwa semua orang, tidak ada satupun yang tidak kenal Tuhan Yesus itu siapa. Amin Bapak Ibu, semua harus kenal. Urusan dia akan percaya atau tidak, Tuhan yang akan bekerja. Dan juga itu tugas kita sebagai pewarta, sebagai penginjil. Kita harus menjadikan semua orang sebagai murid. Kita mengajarkan orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus untuk mengenal Tuhan. Amin, Bapak Ibu, itu target kita. Target kita sebagai orang percaya, target gereja Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya Bapak Ibu, setelah kita menjadi saksi Injil kerajaan surga diberitakan ke seluruh dunia, semua orang kenal, barulah sesudah itu tiba kesudahannya. Jadi bukan Tuhan Yesus, kenal Tuhan Yesus, Injil diberitakan hari ini terus selesai, terus besok Tuhan Yesus datang, atau sesudah kita ngomong 2000 tahun yang akan datang langsung terjadi pengangkatan atau langsung terjadi Tuhan Yesus datang. Enggak, itu sesudah itu, enggak langsung. Kita enggak bisa ngomong langsung hari itu tahun 2033, enggak. Tapi setelah semuanya tahu, setelah semuanya ngerti Yesus itu juru selamat, Injil kerajaan surga diberikan, barulah sesudah itu tiba kesudahannya. Ya Bapak Ibu, jangan salah nanti kalau dengar, kata Pak Niko, kata enggak begitu. Ya, di sini pahamkan ya. Nah, jangan sampai salah. Amin. Ya, itu bagian penting dari gerakan Pentakosta di tahun paradigma yang baru ini. Ya, keberadaan kita anak-anak generasi Yeremia ini harus dibangkitkan. Karena Pentakosta kalau 2000 tahun yang lagi, kita ke depannya ini, kita yang mungkin yang udah jadi mama papa, yang jadi orang tua ini, nah kita harus memberi leader, memberi contoh untuk anak-anak, untuk ada target untuk anak-anak generasi Yeremia ini, untuk menjadi murid, untuk menjadi teladan kita bagi untuk anak-anak.
1, 2, 3. Yang pesan Tuhan yang terakhir adalah kita harus melengkapi dan mempersiapkan gereja Tuhan untuk mengetahui dan melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang baik dan apa yang benar, supaya kita tidak disesatkan. Dengan apa kita? Dengan pengajaran dan pertemuan ibadah yang dilakukan supaya kita semua tahu mana yang baik, mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan menjadikan kita semua umat percaya ini sebagai murid Kristus. Bapak Ibu, hari-hari akhir kehidupan kekristenan saat ini mudah sekali dibelokkan. Kalau kita enggak tahu, melalui YouTube, melalui pengajaran-pengajaran banyak sekali yang akan menyesatkan kita kalau kita enggak ngerti basicnya sebagai murid Kristus, mengenai baptisan, kenapa harus baptis selam, mengenai hypergrace, keselamatan itu, sekali selamat tetap selamat, tanpa ada proses untuk kita tetap mempertahankan keselamatan. Kalau kita nggak ngerti itu, banyak pengajaran-pengajaran sesat yang kita bisa dapat. Karena mudah sekali orang mengakses, orang bicara dari YouTube, dari media sosial yang lain-lain, mudah sekali. Tapi bagaimana cara gereja kita membimbing supaya memberitahu, oh itu salah, oh itu benar. Itu nggak bisa cuma satu arah dari gereja ke Bapak Ibu semua, ke anak-anak muda, itu harus dua arah. Kita membuka pengajaran-pengajaran, kita membuka kelas-kelas kom 100, keselamatan, kom 200, kom 300, kita buka kelas-kelas itu dan Bapak Ibu diharapkan dapat mengikutinya supaya kita tetap kuat, kita tahu, oh ini salah, oh itu enggak boleh dilakukan. Untuk menjadi selamat kita harus tetap mempertahankan apa yang Tuhan suruh. Yang tidak boleh kita lakukan jangan kita lakukan. Jangan beranggapan sekali selamat tetap selamat. Enggak, Bapak Ibu. Itu yang basic sekali. Jadi kalau nanti ada kom 100 dibuka kembali, saya berharap Bapak Ibu sama-sama kita belajar. Nah, dari sini baru generasi Yeremia lahir itu kuat. Basicnya, fondasinya itu kuat. Standarnya juga kuat, bagus. Toh kita sebagai orang tua ingin toh anak-anak kita sekolah di sekolah yang baik. Ya kan? Nah, sekolah supaya nanti dia besarnya itu seperti apa? Kalau saya dulu berprinsip dengan Pagem, dasarnya saya enggak peduli nanti kalau anak saya nanti kita beranggapan anak saya sekolah di negeri, ya kan? Banyak orang yang takut untuk kita mempunyai anak sekolah di negeri. Takut pendidikan agamanya, takut apa gitu kan ya. Tapi kita berdua yakin, yang paling penting itu dasar. Basic, dalam bangunan juga kan ada Tuhan bikin di firman Tuhan dasar bangunan, 2 macam dasar, ya kan? Itu dasarnya kita harus kuat. Dari rumah, anak disekolahkan, dia bergaul dengan itu. Nah kalau dasarnya nggak kuat, kita tahu, kita ajar dia siapa Tuhan kita, siapa, apa yang bagaimana, itu kan dasarnya. Nanti begitu dia melangkah keluar ke sekolah, lingkungan yang lain, dia tetap basicnya di kita. Ya Bapak Ibu, jangan takut. Untuk anak saya 2 sekolah di negeri. Saya tekankan, kalau pilih pasangan, jangan takut. Kalau tidak dapat pasangan di sekolah. Kenapa? Karena kita harusnya pilih yang seiman, sepadan, ya kan? Jadi jangan takut, yang penting itu yang dipegang. Saya nggak takut untuk melepas mereka sekolah di negeri. Dan kebetulan mereka semuanya 2 anak saya dapat sekolah di negeri. Begitu juga dengan kehidupan kita. Basicnya, dasarnya yang harus kita bangun. Kita harus jadi murid. Murid harus
belajar supaya kita tahu tujuan akhir kita, panggilan surgawi. Kita dapat itu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, Bapak Ibu, itulah kalau mengajar visi saya juga bingung. Haleluya. Kita semangat ya. Nah, untuk anak-anak juga ya, kita tepuk tangan dulu. Haleluya. Ya, visi ini kita harus ngerti. Mungkin minggu kedua akan visi, mungkin cara penyampaian saya agak kurang. Karena visi ini dari kepala ke janggut ke jubah harus sama. Penerimaan yang Bapak Ibu terima itu harus sama, harus sesuai dengan apa yang gembala pembina kita sampaikan. Amin. Ya, tetap semangat Bapak Ibu semua. Kita harus mencapai standarnya Tuhan. Kita harus berubah dari yang kemarin yang enggak baik menjadi baik. Kita jangan pakai standar orang. Kita jangan pakai apa yang sudah orang capai, tapi standar kita, diri kita sendiri harus lebih baik dari hari ke hari. Contohnya ya, saya kasih ilustrasi gini. Kita punya anak 2 misalnya. Yang satu pintar, yang satu kurang pintar. Ya kan? Yang satu biasa mendapat nilai 9, 10. Bangga dong punya anak seperti itu. Tapi yang satu lagi cuman bisa mentok-mentok 7, 8. 7, 8 susah banget. Ya. Sama-sama ulangan. Misalnya mereka kembar, ya kan? Sama-sama ulangan. Ulangan yang lalu dapatnya yang si A ini 8. Yang satu si B ini 4. Mereka kembar berarti levelnya sama. Ya kan? Di level yang sama. Semuanya rupanya enggak dapat hasil yang memuaskan. Jadi oleh gurunya diremedial, diulang kembali. Terus ulangan yang kedua, yang si A ini yang pinter dari 8 dia menjadi 9. Ada kenaikan dong. Oh puji Tuhan, senang dong kita. Nah, tapi yang si B ini nilainya 4. Ya. Dia remedial itu mendapat nilai KKM aja 7, puji Tuhan. Nah, tapi siapa yang Bapak Ibu Saudara puji? Yang si A atau si B? Semua dapat penghargaan, semua dapat pujian. Tapi siapa yang lebih seharusnya? Apakah si B ini, si A ini yang dari 8 menjadi 9 kan lebih bagus? Sedangkan ini udah belajar mati-matian cuma dapat 7. Yang mana yang lebih baik? Yang mana sudah bekerja lebih baik? Yang si B. Itulah Bapak Ibu. Itu yang kita harus pikirin. Kita jangan sampai menilai, melakukan sesuatu itu menurut standar orang. Kita harus berdiri kalau kita posisi kita seperti si B yang dapat 4, kita mendapat 7, itu luar biasa pencapaiannya 3. Yang itu, yang A pencapaiannya hanya 1. Jadi jangan pernah mengukur standar orang kepada kita. Yang penting Bapak Ibu, kita lakukan progres, kita lakukan yang terbaik. Ya, hari ini harus lebih baik daripada hari yang lalu. Hari ini harus lebih baik ke depannya untuk besok. Besok lebih baik daripada hari ini. Begitu pula dengan anak-anak kita. Ya, kita semakin maju dan semakin maju hingga kita mencapai karakter sempurna seperti karakter Kristus. Bukan menjadi sama seperti Kristus, tapi menjadi seperti. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Rabaya sikada karala rabaya sikada karala. Haleluya, haleluya. Yesus ya rabaya sikada karala rabaya sikada karala. Irata karala rabaya sikara rabaya sidikeda karala rabaya sikada karala. Haleluya, haleluya Yesus Kristus. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkah
disampaikan melalui gembala pembina kami Tuhan. Kiranya hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, para pengerja, para pelayan jemaat, dan semua jemaat yang hadir Tuhan, kami semua mengerti Tuhan, bahwa tahun paradigma yang baru, tahun 2022 Tuhan, Engkau nyatakan untuk gereja kami Tuhan, untuk kami tidak boleh mengingat-ingat apa yang lalu. Kami mau melangkah bersama Engkau Tuhan, untuk ke depan Tuhan, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin Bapa. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami sudah tahu itu akan terjadi dalam hidup kami. Kami semakin naik dan semakin naik menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Ya Aba ya Bapa, kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami mau Tuhan, kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami tidak sendiri Tuhan. Kami tidak mau berjalan kalau kami berjalan tanpa Engkau Tuhan. Tapi kami mau berjalan dengan Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi murid Kristus Tuhan. Kami buka hati pikiran kami Tuhan untuk menerima pengajaran-pengajaran yang dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami tahu masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami mau Kau bentuk, kami mau Kau bentuk Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami mau berlari mencapai panggilan sorgawi Tuhan. Kami mau menerima itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, yang terbaik sudah kami terima. Bagi kita semua yang percaya, yang sudah bersama-sama menerima janji Tuhan, dan yang mau belajar mengikatkan diri dengan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala untuk firman-Nya. Seberapa kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya, amin. Puji Tuhan, masuki tahun paradigma yang baru, kita terus dibaharui, mau menjadi sama seperti Kristus. Puji Tuhan, saatnya kita akan bawa persembahan kita yang kedua, juga nanti kita akan dengarkan pengumuman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati untuk kita menaikkan doa persembahan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kasih anugerah-Mu yang ajaib dan luar biasa atas jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, ajar kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur di dalam setiap keadaan kami dan di dalam segala hal ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Tuhan, oleh sebab itu, ubahkanlah paradigma yang lama kami menjadi paradigma yang baru, sesuai seturut kehendak-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, kami memberi persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami pulang tidak dengan tangan yang hampa ya Tuhan Yesus, tetapi kami membawa ya Tuhan berkas-berkas-Nya yang dari Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, ajar kami memberi yang terbaik ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah sumber dari segala sumber kehidupan di muka bumi ini. Tuhan, berkatilah ya Tuhan hamba-Mu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan
dapat memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan, dan memperluas Injil dimanapun ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Untuk persembahan umum, kolekte persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar Bapak Ibu, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar Bapak Ibu. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita juga akan menyimak pengumuman untuk sepekan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBJ Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala PDP Sylvia Wijaya yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17.00 sampai 18.00 akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower APT yang adalah menara doa secara online gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, Amerika, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online. GBJ Menteng ada perubahan waktu sementara dikarenakan ada hari Rabu ada acara KOM 300 Rayon 1G. Doa diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 19 WIB. Yuk nyembah yuk, JC dan Youth GBJ Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung dalam Yuk Nyembah Yuk di Instagram @jc_um. Pada tanggal 17 Juli 2022, ibadah sekolah minggu akan diadakan 2 kali, dimulai pukul 8 WIB secara online via Zoom dan YouTube, dan pada pukul 10 WIB secara onsite, tidak ada Zoom dan YouTube. Ibadah raya akan diadakan pada pukul 10.00 WIB secara onsite dan disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBJ Menteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBJ Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berita cool, Community of Love. Komunitas kasih GBJ Menteng, kami mengajak para jemaat untuk bergabung dalam ibadah-ibadah cool yang ada di GBJ Menteng. Bagi jemaat yang mau bergabung dapat menghubungi Bapak Hendra Nanggolan. Berita member Maranatha, jangan lupa untuk membayar tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga dapat mendaftar. Bagi member yang tidak membayar kewajiban selama 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menjadi anggota member Maranatha lagi. Untuk keterangan lebih lanjut Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Ibadah cool, gabungan JC dan Youth diadakan secara onsite pada hari ini Minggu 10 Juli 2022 pukul 12 WIB. Anak-anak muda dan remaja jangan sampai tidak hadir. Diklat spesial cool, disco. Rayon 1G akan diadakan lagi pada hari Sabtu 16 Juli 2022 secara onsite di GBI NTH Square. Akan mulai pukul 9 WIB sampai selesai. Seluruh peserta yang sudah terdaftar diwajibkan untuk menghadiri. Kids Worship Day Rayon 1G dengan bertemakan Jeremiah Calling akan diadakan pada hari Sabtu 23 Juli 2022 diadakan secara onsite di GBI Basura mulai pada pukul 14 WIB. Mari anak-anak dihimbau untuk mengikutinya. Ibadah gabungan JC dan Youth GBJ Menteng akan diadakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 atau minggu depan
pukul 14.00 WIB secara onsite dan online dengan pembicara KJ Miko atau KJko dari Rayon 1B GBU Tanjung Duren. Jangan lupa ajak teman-teman semua untuk hadir. Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja dan youth bisa banget menghimbau anaknya untuk hadir. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan. Putus-putusnya kami datang padamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dari pagi hingga pada saat siang indah ini Tuhan Yesus, kami boleh datang kepadamu kembali Tuhan untuk muji dan melakukan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terlebih ampuni setiap kelemahan kami ya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau menguduskan hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, agar kami boleh layak menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa. Karena Engkau yang kudus ada di tempat ini ya Bapa. Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Engkau jamah setiap kami, Engkau lawas setiap kami. Engkau juga memberkati kami semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur padamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar lewat hamba-Mu Ibu Selvi Tuhan. Kami bersyukur Bapa, ajari kami untuk selalu berseru-seru kepadamu di dalam kehidupan kami, agar kami memandang ke depan Tuhan. Kami tidak boleh menoleh ke belakang Tuhan, sehingga kami memperoleh hidup bersama Engkau di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Berikan kemampuan, kekuatan kepada kami semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang telah memberikan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Bila Engkau semakin Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan Yesus, khususnya untuk membawa anak-anak-Mu di GBU Ujung Menteng ini lebih sungguh-sungguh lagi untuk memandang ke depan, untuk menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Engkau juga memberkati khususnya keluarga besar hamba-Mu ini, ketika putra-putrinya juga kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa. Dimanapun dia berada Tuhan, boleh menjadi alam-Mu, boleh menjadi saksi yang hidup Tuhan. Biarlah lewat anak-anak ini Tuhan, nama Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Gembala Pembina kami Tuhan Yesus, Bapak Niko Nyotor Harja Tuhan, dimanapun dia berada hamba-Mu ini Tuhan, kami serahkannya dalam tangan pengasihan Bapak. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa kami Indonesia ini juga Tuhan, bagi bangsa-bangsa lain Bapak. Engkau juga memberkati keluarga besar mereka Tuhan, anak cucu menantu mereka juga kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi secara khusus Tuhan dimanapun dia berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa khususnya untuk keempat wakilnya Tuhan, kami serahkannya dalam tangan pengasihan Bapa. Kau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun dia berada melayani Tuhan, di tengah-tengah gereja mereka dimanapun Tuhan tetapkan, bila mereka juga boleh Tuhan membawa jemaat mereka lebih lagi mengasihi Engkau ya Bapa. Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk Bapak Gembala Rayon kami Tuhan, Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan. Kami serahkannya dalam tangan pengasihan Bapa. Kau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa dimanapun berada, khususnya untuk membawa Tuhan
Rayon 1G Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengasihi Engkau ya Bapa. Berkati juga istrinya, berkati juga keluarga besar mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga wakilnya Bapak Sabto Edi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami kasih ini Tuhan. Dari pimpinan tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah ke pelosok tanah air kami Indonesia ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di bangsa kami Indonesia ini, khususnya kami menyerahkan Bapak Jokowi Tuhan, juga wakilnya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan Bapak. Kau pakai Tuhan, tambahkan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada-Mu, berikan kemampuan Tuhan Yesus untuk khususnya memimpin di bangsa kami Indonesia. Berkati juga para menteri Tuhan, berkati juga Gubernur DKI Jakarta Tuhan, sampai ke RT RW Lurah Camat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami semua yang sudah beribadah kepada-Mu pada saat pagi hari yang indah ini, baik lewat onsite dan juga lewat online Tuhan. Semuanya biarlah Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan lagi kami juga ingin menerima berkat daripada-Mu lewat hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di onsite, yang di online, angkat tanganmu, buka hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih karunia-Nya, anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah boleh menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang engkau lakukan, kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika engkau melakukan merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tante, selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus berkati. Yang di rumah-rumah, yang beribadah di rumah, selamat hari Minggu. God bless. Allahku dahsyat. Nyanyi. Ayo. Haleluya. Dari utara ke selatan,